Halo semuanya, apa kabar? Ini video ini saya tujukan kepada Dongkitan ya, Dongkitan ya. Saya menyebut dia Dongkitan karena sepertinya apapun apapun penjelasan orang Kristen terhadap iman Kristen, sepertinya mereka tetap menolak ya, dan mereka mencoba terus-terusan untuk menafsir-nafsirkan ayat Alkitab dengan seenak udahnya, mengadakan sesi-sesi talk show dengan membuat tafsiran-tafsiran yang nyeleneh mereka. Bukan hanya dia saja sebetulnya ya. Um, Ustadz Unggul Sudrajat juga ya, itu juga dia pernah mengakui ketika saya pernah mendengar sebuah video tentang dia. Dia mengakui bahwa dia aktif di dalam Geraha Mualaf juga ya, yang membongkar tentang Bible, dan sampai sekarang itu yang terus mereka lakukan. Nah, lucunya orang ini mulai play victim ya. Sudah sejak tahun lalu mereka mencoba untuk play victim. Ya, mereka mengatakan bahwa kita menyerang mereka katanya ya. Scott orang Indonesia menyerang Islam katanya. Dan mereka sudah bersiap-siap dengan konsekuensinya. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Nah, mungkin orang-orang ini perlu diingatkan oleh Denny Siregar. Ya, saya berharap Denny Siregar menonton video ini, dan ya kalau Denny Siregar tidak mau menegur mereka, setidaknya Denny Siregar mungkin perlu belajar dari mereka. Nah, apa yang perlu dipelajari oleh Denny Siregar dari orang-orang ini? Ya biarlah, sepertinya Denny Siregar belum tahu bagaimana kisah tragis Abu Afaq yang terbunuh oleh karena seruan Muhammad. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata ada peristiwa Muhammad itu tidak suka sama puisi yang disairkan oleh Abu Afaq ini. Nah, sepertinya ini Denny Siregar perlu belajar dari orang-orang polemikus Islam ini, karena saya melihat ya, mungkin Denny Siregar karena dia selama ini sangat getol misalnya membela Ade Armando, dia sangat getol tentang kebebasan bersuara ya. Saya sangat senang dengan Denny Siregar, tetapi di lain sisi saya juga curiga ini jangan-jangan Denny Siregar tidak mau mengikuti sunnah Rasul, gitu loh. Nah, itu makanya saya pikir, ayolah ya kan, ayo belajar dari orang-orang ini, karena sepertinya orang polemikus Muslim seperti Dongkitan ini ataupun si Ustadz Unggul Sudrajat, Kainama, dan lain-lain itu, sepertinya mereka lebih tahu gitu ya, lebih hebat ilmunya terhadap keislaman ini, sehingga perlu untuk dipertanyakan. Salah satunya bagaimana sih kisah Abu Afaq ini. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ya, saya mengangkat isu ini karena ada video beberapa waktu yang lalu saya menonton video dari Ustadz Unggul Sudrajat yang mengancam saya di dalam sebuah videonya. Dia bahkan mengatakan bahwa orang yang menghina Muhammad katanya, yang mengkritis Muhammad itu, maka perlu disiapkan sama dia kain kafan katanya gitu ya. Nah, saya pikir inilah tujuannya kenapa kanal ini dibuat, untuk menunjukkan bahwa inilah wajah pengikut Muhammad ini yang sebenarnya. Jadi ketika mereka dikritisi, ketika Muhammad dikritisi, kelihatan langsung. Dan ini saya justru sangat bersyukur ya, dia menunjukkan langsung bagaimana dia bereaksi ketika misalnya Islam dikritisi, dan dia mengeluarkan ancaman seperti itu kepada saya. Saya pikir oke, biar saya lihat ya kan, dan kita akan terus melihat ya, karena saya merasa dia memberi contoh juga ya, karena selama ini kan kita berusaha untuk membongkar misalnya kisah-kisah tentang Muhammad pada masa lalu. Nah, tetapi dengan mereka menunjukkan contoh-contoh bagaimana Islam itu tidak bisa menerima kritikan, tidak bisa dikritisi, apalagi Muhammad dikritisi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sangat nyata, yang saya pikir inilah yang harusnya Denny Siregar mengetahui di masa yang sudah abad ke-21 ini gitu loh. Oke. Dan selain itu yang lebih lucunya misalnya orang-orang ini mencoba untuk play fiktif. Mereka mengatakan Scott orang Indonesia menyerang Islam ya, katanya begitu. Padahal jauh sebelum kanal ini sudah ada, Geraha Mualaf itu sudah bertahun-tahun berdiri gitu loh. ini kadang-kadang saya ketawa-ketawa melihat orang ini kan. Play victimnya ngeri kali. Jauh sebelum ini kanal ini saja baru setahun lebih. Geraha Mualaf itu sudah bertahun-tahun, mulai dari Sanihu Munir, mulai dari
masih banyaklah orang-orang lain ya, masih banyak orang-orang lain yang sebetulnya suka sekali menyerang iman kekristenan, bahkan suka sekali menggunakan sumber-sumber sekunder yang dipertanyakan keautentikannya, lalu mereka menggunakan itu untuk menyerang kekristenan. Lalu ketika itu kita balik, ketika kita mencoba untuk mengkritisi apa yang diyakininya, lalu mereka kayak merengek gitu loh. Mereka merengek dan mengancam katanya ini untuk Scott ini sudah dia harus mempersiapkan kain kafan untuknya. Oke. Ya, tetapi sebelum kita lihat videonya Bapak Ibu, ya selamat datang untuk video ini ya. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, sekali lagi bahwa ini adalah contoh bagaimana sebetulnya kisah hidup Muhammad ini pada masa lalu. Ya, kita mencoba untuk melihat sumber-sumber ini dari berbagai sumber. Nah, hari ini kita akan melihat dari 4 buku sumber Islam. Ya, oke lah, 3 buku dari sumber primer Islam. Ya, ini ada Sirah Al-Nabawiyah ya, yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, yang diterjemahkan oleh Guilame. Kemudian kitab At-Tabaqat Al-Kabir, kemudian Al-Waqidi, kitab Al-Maghazi. Nah, nanti ada juga buku kontemporer ya, yang mengutip dari sumber-sumber dari ketiga sumber-sumber tersebut. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana sunnah Rasul Muhammad ini dipraktekkan oleh Ustadz Unggul Sudrajat, ya, dipraktekkan oleh Ustadz Unggul Sudrajat untuk mengancam saya karena mengkritisi Islam. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu videonya. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini adalah videonya ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, saya bikin full screen ya. Oke, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, video mereka ini sudah ada jauh, ya, sudah ada ya jauh sebelum saya memulai kanal ini, oke. Dan sepertinya ini kanal dia yang baru lah. Tetapi maksud saya adalah misalnya kalau kita lihat Geraham Mu'alaf itu sudah lama terbangun. Coba kita lihat dulu Geraham Mu'alaf deh, sebentar. Geraham Mu'alaf. Geraham Mu'alaf. Oke. Coba kita lihat ya. Geraham Mu'alaf itu kapan sih? 2017. Itu yang saya bilang ya. Ini 2017 sudah berdiri ya. Dan kerjanya apa? Ya orang iman kekristenan terus. Itu aja kerja orang ini. Ya, kalau Bapak Ibu bisa melihat videonya, itu aja yang dibahas. Dan salah satu pelakunya itu ya Ustadz Unggul Sudrajat ini gitu. Nah, ternyata ya berkembang, maka si Ustadz Unggul Sudrajat ini bikin channel gitu ya. Dan di dalam channelnya itu dia bahkan juga misalnya contoh ya, ini saya kasih contoh bagaimana dia mengundang orang misalnya lalu kemudian dia ini contoh ya. Ini saya perbesar. Ini misalnya saya kasih. Lihat ini. Apa yang mereka kritisi? Apa yang mereka bahas-bahas? Bible dikorupsi, ya kan? Kalau Yesus Tuhan kenapa berkata ini, ya? Pak Bom juga dikritisi, ya kan? Siapa lagi? Ini orang-orang ini siapa ini? Ya. Nah, ini Yesus tidak disalibkan. Mana rohnya Yesus? Yesus mengajarkan Taurat. Yang dibahas Yesus, ya kan? Nah, ketika kita kritisi balik, apa yang dilakukan mereka? Ya, ini dia mengkritisi saya di sini ya. Nah, setelah semua video-videonya itu, lalu mungkin muncul di pikirannya, waduh, ternyata dibalikkan ya kan? Ternyata serangan ini terbalik. Lalu dia menyerang saya lah ya kan? Ini dia menyerang saya di sini. Ya, dia menyebut saya Scott orang Belanda. Ya,
Terus dibilang di sini ini dia menginjili Scott orang Belanda ya. Jadi dia menyebut saya sebagai Scott orang Belanda, tapi dia tak saya sebagai Scott orang Indonesia gitu ya. Suka-sukamu aja lah Ustaz Unggul Sudrajat ya. Mungkin kamu belajar dari Dongkitan ya. Dongkitan santai-santai aja ya. Sekalipun dia dikritisi, dia santai-santai aja ya kan. Dongkitan sekarang udah santai-santai aja gara-gara mungkin dia banyak dapat duit dari kanalnya itu kan, dari menghina Kristen, menghina ajaran Kristen. Nah, lihat ini. Nah, setelah dia mengkritisi saya, apa yang dilakukannya? Dia menggunakan buku The Five Gospel. Ini kan The Five Gospel ini kan yang diterbitkan oleh Jesus Seminar. Dan itu mereka menggunakan itu sebagai bahan untuk menyerang kekristenan. Mereka mengatakan, lihatlah, ini buku ini tidak, dia mengatakan bahwa tidak semua isi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ini cuma sekian persen saja firman Tuhannya gitu. Itu yang makanya saya bilang ya, orang ini suka sekali mengkritisi tapi nggak mau terima kritik. Ya, nggak mau terima kritik. Nah, ini coba perhatikan ini. Apa yang dia lakukan? Nah, ini coba saya akan perdengarkan kepada Bapak Ibu bagaimana respon dia ketika kritis itu ya menghantam jantung mereka. Ya, dan apa yang dikatakannya? Memang dia mengatakan, lihatlah judul videonya ini, judul video Scott ini kan, ini dalam videonya ini. Dia membahas video saya satu-satu, judul video saya, thumbnail saya, dia membahas itu, dia bilang ini penghinaan, ini penistaan, ini macam-macam begitu kan. Terus dia bilang, kan ada satu video saya mengenai bagaimana saya bilang di dalam thumbnail itu bahwa Muhammad Ali itu membuktikan Muhammad nabi palsu. Lah kan memang mereka menggunakan buku itu yang Josephus itu. Lah di dalam buku itu ya ada keterangan bahwa Muhammad nabi palsu dan siapa namanya itu si Muhammad Ali mengatakan ya memang ada tertulis dalam buku itu, ya itu kan di dalam bidang keimanan, tapi apapun ceritanya kan ada di situ. Ya kalau orang Kristen yang mengatakan kan kalian ngamuk-ngamuk, tapi ketika kalian temukan sendiri bahwa itu ada di dalam dokumen, ya iya kan, masalah kalian Muslim menerima atau tidak menerima itu kan urusan kalian kan. Lalu dia mengkritisi satu-satu, ya, dan dia tidak terima ketika Muhammad dikritisi. Nah, apa yang dia katakan? Ya, apa yang dia katakan? Ya, karena ini ada satu thumbnail saya ketika saya berbicara kepada ada salah satu Abdul ya di perdebatan. Kalau nggak salah itu diskusi di RAK ya. Ya, ketika saya mempertanyakan akhlak Muhammad, tapi bukannya dia menjawab, tapi dia kabur ya. Nah, itu dia nggak terima itu. Dia nggak terima karena akhlak Muhammad dipertanyakan, kan gitu kan. Nah, ini yang dia katakan. Ini dia hanya cuma monolog ya. Nggak tahu deh kalau udah pernah tampil atau belum ya. Secara head to head atau apalah, belum pernah. Nah, dia terus memprotes, kenapa ini monolog katanya kan. Monolog. Ya, suka-suka saya lah, semua orang punya style ya kan. Silakan aja bantah data yang saya sampaikan ya kan. Gitu aja daripada merengek. Nah, ya kan? Silakan aja bantah. Nah, ini ya, akhlak Muhammad dipertanyakan, Abdul malah kabur. Nah, hal-hal begini nih sudah Sebentar ya, saya geser dulu avatar saya. Ini mukanya, itu mukanya, kelihatan mukanya. Bapak Ibu bisa melihat mukanya. Kasihan juga saya melihatnya, tapi ya mau gimana? Mau bagaimana sama? Masa mereka harus dibiarkan aja mengkritisi kekristenan, tapi mereka tidak mau dikritisi? Secara head to head atau apalah, belum pernah. Nah, ini ya, akhlak Muhammad dipertanyakan, Abdul malah kabur. Nah, hal-hal begini nih sudah menyerang ini ya, sudah menyerang Islam. Nah, jadi dia bilang, nah hal-hal seperti ini udah menyerang Islam katanya. Nah, mungkin dia pikir nggak usah menyerang Islam gitu maksudnya. Jadi apa yang kalian lakukan itu? Membuka-buka ayat firman Tuhan, membuka-buka kitab Injil, buka-buka kitab Taurat, lalu membahas-bahas tentang Yesus. Apa yang kalian lakukan? Bukan penyerangan gitu ya? Kayak mana ya orang ini? Memang munafik luar biasa orang ini. Ustadz Unggul Sudrajat, hentikanlah kemunafikan. Ya, hentikan merengek-merengekmu itu. Gak laku lah. Ya, merengek dia coy. Merengek luar biasa. Atau apalah, belum pernah. Nah, ini ya, akhlak Muhammad dipertanyakan, Abdul malah kabur. Nah, hal-hal begini nih sudah menyerang ini ya, sudah menyerang Islam. Jadi berhati-hati ya, Scott orang Belanda. Kalau orang Islam itu seperti Buya Yahya, ketika Islam dihina, ketika Nabi Muhammad dihina, maka jika engkau diam saja, maka ganti pakaianmu dengan
kain kafan. Oke, jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ya. Ya, saya ulangi lagi ya, apa ancamannya. Memang saya justru bersyukur ya dia mengatakan ini. Gitu, karena dia menunjukkan wajah Islam sebenarnya bagi saya gitu. Ya, terlepas mereka mau melakukan apa, ya. Terlepas mereka apapun yang terjadi dengan saya misalnya, terlepas dari situ. Tetapi setidaknya poin saya terbukti gitu loh. Poin saya terbukti. Itu poin saya. Dan saya membuktikan bahwa ajaran ini memang bertentangan dengan firman Tuhan yang benar. Bahwa mereka mengancam orang. Bahwa mereka mengancam nyawa orang. Ini poin saya yang terus saya tekankan dari dulu. Dan terbukti mereka menunjukkan sendiri mukanya sendiri. Kalau orang Islam itu seperti Buya Yahya, ketika Islam dihina, ketika Nabi Muhammad dihina, maka jika engkau diam saja, maka ganti pakaianmu dengan kain kafan. Jadi umat Islam gak akan diam ketika engkau sembarangan menghina Nabi Muhammad SAW. Karena kami tidak pernah menghina dan menghujat Yesus dan maminya ya. Lihatlah cara mereka ngeles itu ya. Mereka tidak pernah menghina Yesus. Padahal selama ini selalu mereka bilang, bahkan Al-Quran yang mencatat bahwa Yesus tidak pernah disalibkan katanya. Yesus diserupakan. Bagi dia itu bukan penghinaan. Memanglah otak-otak orang ini. Otaknya nggak dipakai kurasa orang ini. Nggak dipakai kurasa orang ini. Benaran. Ya. Dan sekali lagi, saya bersyukur sekali dia mengatakan ini. Saya bersyukur sekali dia membuat video ini. Karena selama ini saya capek menunjukkan bahwa ini loh Islam. Ini loh Islam itu ngancam-ngancam orang. Ini loh Islam itu ngancam-ngancam nyawa orang. Dan ini terbukti. Ini sangat terbukti. Dia ngancam saya. Kan begitu ya. Kan begitu. Coba kalau misalnya wajah saya kelihatan. Habis saya coy. Tapi ya begitulah. Apalagi kalau misalnya saya ada di Indo misalnya. Aduh, dihabisinya saya coy. Begini ya, Ustadz Unggul Sudrajat, terima kasih sudah memberikan contoh yang nyata bagaimana Islam itu bereaksi terhadap kritik. Ya, kemarin juga kita sudah sampaikan, misalnya bagaimana Muhammad bereaksi terhadap Asma ya misalnya ya, ketika misalnya Asma perempuan yang tidak senang dengan Muhammad dan Muhammad dengan sebuah kalimat dari Muhammad lalu pengikut Muhammad menghabisi nyawanya. Ini contoh-contoh yang sangat nyata. Terima kasih gitu loh. Saya justru bersyukur. Dan jangan salah ya. Jangan salah memang. Apa namanya itu ya. Bagi saya juga ini yang kita hadapi. Orang Kristen memang menghadapi seperti ini. Ya. Orang Kristen menghadapi seperti ini. Ya. Apapun ceritanya bagi saya juga semasih saya ada waktu, saya akan terus. Makanya sekali lagi fokus saya memang menyampaikan Injil. Tetapi di dalam saya menyampaikan Injil, saya akan mengatakan kebenaran, ya, karena saya tidak mau orang lain ditipui oleh orang-orang ini, karena mereka mencoba untuk mengsugarcoat tentang ajaran Muhammad ini. Dan kenapa ini sangat kita concern dengan ajaran Muhammad? Karena ajaran Muhammad dia sangat concern dengan ajaran Kristen, ya kan? Kalau misalnya Muhammad ini concern sama Buddha atau Hindu misalnya, ya saya juga nggak urusan, ya kan? Tapi kan Muhammad kan concern dia dengan orang Kristen. Ya kan? Dia concern dengan ajaran kekristenan. Ya kita jawablah. Maka saya berharap Muslim di luar sana, terutama polemikus Muslim, oke, inilah kamu harus belajar. Ya. Dan terima kasih sudah menunjukkan wajah asli, memberikan contoh bahwa memang inilah wajah asli pengikut Muhammad yang suka mengancam nyawa orang gara-gara kritik. Ya, gara-gara kritik. Ya, memang kita sudah tahu lah itu, ya kan? Kita sudah tahu, oke? Kenapa juga sampai Pak Saifuddin Ibrahim sampai sekarang masih di US? Ya gara-gara itu juga. Ya itulah, ya. Karena memang tidak bisa dikritisi kan? Kenapa sampai berpindah ke warganegaraan misalnya Paul Zhang ya, Ya sama, gara-gara memang Islam nggak bisa dikritisi gitu ya. Nah, ya kalau benar ya benar lah. Jangan takut kali. Kenapa takut kali? Kalian dikritis, biasa aja. Santai-santai aja lah. Santai-santai aja. Ini yang dibilang si crossover katanya. Jika tidak mau digampar, jangan menggampar om ya. Nah, jadi crossover bilang,
Senang kali dengar suara merdunya daripada dengar suara Tarzan Auto. Oh, suaranya gur. Ya, itu bukan suara saya sebetulnya. Itu gara-gara efek mikrofon, coy. Tapi itulah ya, ketika saya karena mungkin mereka pikir saya tidak memantau semua orang-orang yang mau merespon video saya kan. Saya kan men-tracking semua orang-orang yang merespon, termasuk misalnya si Ishak misalnya ya, si Ishak yang orang Yahudi KW juga merespon video saya ya. Nah, entah apa-apalah dia ngomong. Saya belum menonton secara utuh videonya, tetapi dia ada video merespon video saya. Muhammad Ali juga, dia pernah merespon saya dan saya respon balik. Dan setelah saya respon balik, nggak ada responnya lagi. Ini si Ustadz Unggul Sudrajat sampai 2 kali dia membuat video saya, ya kan? Ya silakan aja. Nah, terus ada lagi satu channel yang lain itu juga merespon saya dan saya pikir saya sudah respon sekali dan saya kurang tahu apakah mereka masih aktif untuk merespon saya. Makanya sekarang saya fokus untuk membongkar data-data ini. Supaya biar mereka yang lebih menjelaskan. Ya, apakah data itu benar atau tidak? Ya silakanlah. Silakan tunjukkan bahwa itu salah atau kenapa data itu ada. Kenapa literatur itu ada. Kenapa kisah-kisah misalnya kisah tragis yang dialami oleh Abu Afaq ini terjadi? Kalian yang jelaskanlah. Gitu. Bahwa orang lain mengutipnya. Apa bedanya rupanya kalau orang ateis yang membuka ini? Apa bedanya sama orang Buddha misalnya untuk menemukan literatur ini? Sama aja, anggap aja gitu. Ya, jadi santai saja. Ya, nikmati saja ya. Dan sekali lagi ya, seperti yang saya ulang-ulang ya. Orang Kristen misalnya mengenai Yesus dan Isa. Orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Isa yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah Yesus. Tetapi kalian tidak bisa mengelak bahwa Isa yang diceritakan oleh Muhammad dalam Al-Quran itu adalah Yesus Kristus. Karena kalau bukan, maka siapa tokoh itu kalau begitu? Dan sekarang kalian mencoba untuk mengatakan ke orang Kristen, oh mana ada kami menghina Yesus, mana ada kami menyerang Kristen. Omong kosong lah kalian ini semua. Omong kosong itu. Oke, nah sekali lagi ya, Denny Siregar, ayo dong bertanya sama orang ini atau setidaknya ingatkan orang ini untuk berhentilah. Kalau mereka berhenti, saya juga berhenti. Itu intinya ya. Saya lebih tertarik untuk membahas firman Tuhan sebetulnya. Nah, tetapi ya selagi mereka masih beranak pinak untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Oke, kita lihat aja sampai di mana ujungnya gitu. Mungkin nunggu Indonesia ini jadi 80% orang Kristen mungkin baru mereka berhenti ya kan. Nah, ya tunggu saja. Kita lihat aja perkembangannya. Oke, kita kembali ke topik ya. Nah, topik kita hari ini Bapak Ibu, itu yang saya bilang tadi mengenai Abu Afaq ya. Saya mengutip dari 4 buku ya. Ini dari 4 buku. Saya kurang tahu Bapak Ibu sudah mengetahui buku ini sebelumnya atau tidak. Ini ada satu buku yang kontemporer ya. Buku kontemporer ini maksudnya buku yang ditulis oleh sejarawan ya. Dia mengatakan bahwa selama 23 tahun dia melakukan studi tentang kehidupan Muhammad lah ya. Ya, ini namanya si Ali Dosti ya. Ali Dosti ini dia ini adalah peneliti kontemporer lah. Oke. Nah, tetapi sumber-sumber Islam yang tua ya, kita akan merujuk nanti ke buku The Life of Muhammad, Sirah Ibnu Ishaq. Nah, sekali lagi ya, Ustadz Unggul Sudrajat dan Dondi Tan itu ya. Perhatikan buku yang saya pakai di sini ya. Saya berusaha untuk memakai sumber primer kalian. Oke. Sumber ini kan biografi Muhammad ada di sini. Oke, saya berusaha untuk coba untuk mengikuti narasi yang sudah kalian bangun gitu loh. Saya tidak mau ngarang-ngarang cerita sendiri gitu. Enggak. Kita mengikuti apa yang ada tertulis di dalam buku-bukunya Islam gitu loh. Berbeda dengan apa yang kalian lakukan. Kalian menggunakan buku-buku misalnya yang dikarang oleh apa itu tadi, oleh Jesus Seminary itu tentang The Five Gospel itu. Itu kan sesuatu yang di luar nalar kalian menggunakan itu untuk menyerang kekristenan. Sementara iman kekristenan itu sudah final ya. Sudah final bahkan sejak abad pertama itu sudah final ya.
dan kemudian ditegaskan kembali pada abad keempat ya melalui Konsili Nisea pada tahun 325 gara-gara ada ajaran sesat Arius. Tetapi kalian ini aneh-aneh gitu loh, ya aneh-aneh. Oke, jadi sekali lagi the life of Muhammad, ya, a translation of Ibnu Ishaq, kemudian Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 3. Nah, sebetulnya ini adalah versi terbaru ya yang diterjemahkan oleh Aisyah Bewli ya. Nah, ini ada versi lama tetapi tidak ada lagi di Amazon ya. Tadi saya cek di Amazon sudah nggak ada lagi. Ada versi terbaru ini. Masalahnya di versi yang lama itu sebetulnya yang di dalam Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ini, kisah tentang si Abu Afaq ini sangat lebih detail di versi sebelumnya ya, versi sebelumnya. Tetapi versi terbaru saat ini ya, kalau versi sebelumnya kisah Abu Afaq ini ada di dalam jilid kedua buku Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ini. Tapi di versi terbaru saat ini ada di dalam volume ketiga. Ya, ada volume ketiga, disitulah ada kisah tentang si Abu Afaq. Kisahnya tidak selengkap kisah sebelumnya gitu ya. Nah, saya kurang tahu apakah itu editor yang melakukan itu, saya nggak tahu lah. Itu urusan mereka lah ya. Nah, itulah makanya sebetulnya saya mengkombinasikan semua informasi ini bukan hanya dari satu buku ya. Kita melihat dari sumber-sumber yang lain. Oke. Kemudian yang terakhir adalah buku dari Al-Waqidi, Kitab Al-Maghazi. Nah, saya tahu bahwa banyak muslim juga para ulama tidak suka kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh Al-Waqidi ini karena mereka bilang bahwa Al-Waqidi ini tidak bisa dipercaya katanya. Ya, sumber-sumber yang ditulis oleh Al-Waqidi ini tidak bisa dipercaya. Dan termasuk juga kisah tentang Abu Afaq ini banyak para sekolar muslim ini mengatakan itu kisah Abu Afaq itu tidak bisa dipercaya karena itu ada kisah yang dituliskan oleh Al-Waqidi. Jadi mereka memang sangat tidak suka sama Al-Waqidi ini. Tetapi masalahnya Al-Waqidi menulis sirah Muhammad ini bersamaan atau sezaman dengan penulisan sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Kenapa tulisan Ibnu Ishaq diterima? Ya kan? Ibnu Ishaq ini maksudnya sebetulnya dokumen Ibnu Ishaq ini udah nggak ada ya. Tapi sebetulnya adalah Ibnu Ishaq ini, tulisan Ibnu Ishaq ini diambil lah sebagian, ada tinggal sedikit saja lalu kemudian dikompilasi oleh Ibnu Hisham. Nah, tulisan Ibnu Hisham diterima ya. Tapi kenapa sih kitab Al-Maghazi nggak diterima ya kan? Nah, saya kurang tahu, padahal itulah sumber bagaimana mereka mengetahui tentang biografi Muhammad. Memang orang ini, tapi suka-suka kalian lah ya, suka-suka kalian. Itu urusan kalian mau terima atau enggak itu kan urusan kalian. Tetapi kisah ini ada di dalam dokumen-dokumen. Nah, kemudian juga ada, ini perlu juga saya sampaikan kepada semua orang bahwa ilmuwan-ilmuwan di zaman sekarang ini, terutama ilmuwan-ilmuwan Barat, ya, mengenai biografi Muhammad ini sebetulnya baik itu yang ada di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, ya, yang dia akui bahwa itu dari Ibnu Ishaq, maupun dari kitab Al-Maghazi itu ya, bahkan juga dari hadis-hadis, mereka sudah tidak percaya lagi kisah Muhammad ini. Karena mereka mengatakan bahwa itu bukan pada masa Muhammad. Apa yang bisa dipercaya dari sebuah biografi yang ditulis 200 tahun setelah orang yang meninggal? Itulah kenapa banyak para ilmuwan Barat itu ya menganggap remeh tentang kisah-kisah Islam ini gitu loh. Bukan karena mereka nggak suka sama Muhammad, bukan karena mereka nggak suka sama Islam, bukan masalah itu, bukan. Tapi karena mereka mereka menilai, dan kita juga sama-sama tahu, bagaimana kamu mempercayai sebuah kisah biografi seseorang yang ditulis 200 tahun lebih setelah orang yang meninggal. Yang betul aja lah, mikirlah dulu. Ya, mikirlah dulu. Gak betul lah itu, oke? Nah, ini si Montreal Impact, ini si Montreal Impact ini kayaknya dia juga minta disemprot ini kayaknya. Ya, dibilang jangan belepotan menjelaskan host katanya. Oke, kau gantikan aja saya, bro. Gantikan saya aja, ya kan? Bikin channel sendiri, ya, terus telusuri semua sumber-sumber ini lalu pikirkan gimana cara menjelaskannya, ya kan? Protes aja orang inilah, serius lah. Protes aja, nggak ngerti saya orang ini. Protes, ngapain protes? Kalau nggak suka ya sudahlah, dengarkan channel orang gitu. Parah kali, ya kan? Nggak kau lihat tadi ancamannya si Ustadz Unggul Sudrajat itu. Ancamannya ini nyawa.
Maka kita harus hati-hati menyampaikan ini. Memang orang-orang ini ya, memang pengennya, ini yang lagi yang paling bikin kesal saya melihat ya komen-komentar. Aduh, langsung sajalah pada poinnya. Aduh, janganlah panjang-panjang kali prolognya. Sekali lagi ya, ini kadang-kadang bikin kesal juga saya membaca-baca komentar seperti itu. Lu pikir mencari sumber-sumber ini hanya saya cari gitu. Ini menghabiskan waktu berjam-jam. Mengecek sumbernya, mengecek teksnya, mengecek apakah benar itu sumber-sumber itu mengatakan demikian. Kenapa? Kita harus berhati-hati. Sebisa mungkin kita menyampaikan fakta. Sebisa mungkin kita menyampaikan fakta. Kita, sekalipun kita tidak percaya pada Muhammad, kita menghargai bagaimana Muslim itu memandang sumber-sumbernya. Kita tidak boleh ngarang bebas terhadap sumber-sumber mereka. Apa bedanya kita dengan mereka kalau begitu? Kalau kita hanya asal bicara saja? Nggak boleh. Itulah bedanya, kita harus sebisa mungkin kualitas kita ini berbeda. Itu yang harus kita jaga. Kualitas informasi yang kita sampaikan ini harus benar. Nah, itu dia. Oke? Oke, agak-agak keras saya ngomong. Tapi ya itulah. Lumayan ya kan, biar kena sedikit. Oke ya. Nah, itulah. Sekali-sekali lah ya, sekali-sekali. Kita lanjut ya. Nah, tentang kisah Abu Afaq. Oke? Tentang kisah Abu Afaq ya. Kita mulai dari buku yang ditulis oleh ilmuwan kontemporer atau tulisan kontemporer ya. Nah, ini sebetulnya ada ini di halaman 100. Saya lupa memberikan halamannya ini. Saya kasih dulu. Ini halaman 100. Saya lupa ngasih halamannya ya. Nanti kalau Bapak Ibu memperoleh buku ini, cari bukunya, itu banyak di internet. Ini cek di halaman. Sebenarnya tentang kisah ini ada mulai dari halaman 76 ya. Tetapi Bapak Ibu bisa langsung ke halaman 100 ya. Nanti bisa mengecek langsung bukunya di halaman 100 dan Bapak Ibu bisa menemukan kisah tentang si Abu Afaq ini diceritakan oleh si Ali Dosti ini. Oke. Bukan Ali Dosti yang sering muncul di channelnya Bang Edis ya. Ini beda. Ali Dosti yang beda ini. Oke. Nah, jadi dikatakan di sini ya, dia menuliskan Abu Afaq, a man of great age. Ini saya ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca Abu Afaq, a man of great age, reputedly 120 years, was killed because he had lampooned Muhammad. The deed was done by Salim bin Umair at the behest of the Prophet, who had asked, "Who will deal with this rascal for me? The killing of such an old man moved a poetess, Asma bin Marwan, to compose this respective verses about the Prophet, and she too was assassinated." Ya. Jadi dia menuliskan ya, di dalam buku ini dikatakan bahwa si Abu Afaq ini adalah seorang kakek tua loh. Ini seorang kakek tua. Umurnya sudah 120 tahun. Ya. Umurnya sudah 120 tahun. Dia dibunuh karena dia di muka umum dia mengkritisi Muhammad. Nah, nanti kita lihat bagaimana kritikannya itu ya melalui puisinya ya. Nanti puisinya kita akan lihat seperti apa ya. Nah, siapa yang membunuhnya? Dia katakan bahwa pembunuhnya itu adalah Salim ya, Salim bin Omar. Sebetulnya dia punya nama yang lain juga ya. Nanti kita lihat nama lain dari si Salim ini ya. Salim bin Umair ya. Dan itu atas ujaran Muhammad ya. Karena pada saat itu ketika si Abu Afaq ini mengkritisinya di depan publik ya beberapa sumber Islam mengatakan bahwa dia menghasut orang untuk tidak mempercayai Muhammad lah. Di dalam puisinya itu dia menghasut orang untuk tidak mempercayai Muhammad. Nah, bayangkanlah Bapak Ibu. Ya, sama seperti yang kita lakukan ini. Ya, kita menyadarkan orang bahwa ini loh Muhammad ini seperti ini loh hidupnya. Gitu. Ya, sehingga banyak muslim berpandangan ini dia menyebabkan orang meragukan Muhammad. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Afaq ini. Oke? Dan ketika hal itu tidak disukai Muhammad, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Dia bilang, siapa yang mau ini dibilang sampai kata-kata Muhammad di sini kan dibilang kan, this rascal for me katanya kan.
Apa artinya sebetulnya? Siapa yang mau menyingkirkan bajingan ini dari saya katanya. Itulah dia menyebut si Abu Afaq ini. Padahal kan banyak orang mengatakan, kan banyak muslim mengatakan, ini Muhammad ini suri tauladan, dia nggak berkata-kata kotor. Nah, ini apa yang tertulis ini? Who will deal with this rascal for me, katanya. Apakah itu kata-kata yang baik? Cobalah dulu, kalian pikirkanlah dulu. Pikirkanlah dulu, Muslim. Hah? Inilah nabi kalian ini. Saya ngarang-ngarang? Enggak kan? Ini sumber-sumber kalian toh. Nah, itu yang saya bilang. Ya, itu yang saya bilang. Ya, saya harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan sebisa mungkin saya menunjukkan sumbernya kan. Nah, jadi Muhammad bilang, siapa yang mau menyingkirkan bajingan ini dari saya katanya. Kemudian, the killing of such an old man, ya, jadi pembunuhan orang tua ini katanya ya, menggerakkan si Asma ya, Asma bin Marwan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang si Asma ini ya. Jadi kenapa si Asma itu menulis puisi juga ya, sama karena dia nggak terima tentang pembunuhan si Abu Afaq ini gitu ya. Kemudian dia menuliskan sebuah puisi yang juga menunjukkan tidak menghormati Muhammad lah coy, gitu, kira-kira gitulah ya. Di dalam puisinya itu tidak menghargai Muhammad ya, dan si Asma juga dibunuh ya. Si Asma juga dibunuh, dan ketika si Asma dibunuh ya, itu yang membunuhnya itu kan si Umair ya. Nah, dan ketika si Umair melapor kepada Muhammad, apa yang disampaikan Muhammad? Dia bilang, Muhammad mengatakan, oh kamu telah membantu, kamu telah menolong Allah dan Rasulnya katanya. Gitu coy. Itu ya. Pak Nasi Goreng juga sudah menyampaikan fatwa ya tentang killing of Abu Afaq ini. Ini saya tampilkan. Ini ya. Ini saya juga sudah siapkan juga ya. Nah, ini ada fatwanya coy. Ya, sudah ada fatwanya. Kenapa sampai ada fatwanya? Karena ada orang yang bertanya tentang kisah ini. Karena banyak orang memandang, lah bukannya Muhammad ini adalah seseorang yang punya moral yang sangat tinggi, tidak mau menyakiti orang, mengasihi orang. Tapi kenapa kok Abu Afaq dibunuh hanya gara-gara dia mengkritis Muhammad sih? Nah, ini ada fatwanya ya. Bapak Ibu bisa melihat nomor fatwanya. Nah, memang ya kita juga harus berimbang ya, bahwa fatwa itu berbeda dari lokasi ke lokasi ya. Nah, tetapi apapun ceritanya ini kan berhubungan dengan kisah ya, kisah yang masa lalu, bukan bagaimana sesuatu hal yang berlaku sekarang ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu, dan ini fatwanya ya, nomor 339880 ya. Jadi ada yang bertanya ya, dibilang, who was Abu Afaq katanya. Who was Abu Afaq and why was he killed? Ya, siapa si Abu Afaq ini dan kenapa dia dibunuh? Dan diceritakanlah di sini ya, bla 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 bla, dan diceritakan karena dia ini adalah membuat puisi menghasut orang-orang dan dan kemudian menghasut orang-orang untuk meragukan Muhammad, dan kemudian dia dibunuh. Selesai. Artinya apa? Di dalam komunitas muslim pun mereka menerima kisah ini sebagai sesuatu kebenaran gitu loh. Jadi ketika nanti si Alwan atau Ustadz Unggul Sudrajat ataupun si Dongkitan mengatakan ini kisah ecek-ecek, ya silakan aja bilang sama yang membuat fatwa ini adalah sesuatu ecek-ecek gitu ya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini ada yang mau terkenal juga ini kayaknya, si Sofyan Hidayat. Nah, ini ya. Kalau tanpa sumber palsu, akal-akalan bulus oten katanya. Ini bukan sumber ini ya, menurut si Afan ini bukan sumber. Aku heran sama orang gila, ketawa juga saya ya. Oke, sampai dikeluarkan pun fatwa itu dia bilang itu bukan sumber juga. Ya. Aku nggak paham lagi gimana orang ini yang ngajarinya, gitu ya. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini sebelum kita lanjut, ini menarik ini. Siapa ini? Ini si Asher Okta ya. Firman jadi manusia nggak percaya, batu jatuh dari surga menghapus dosa percaya. Nah itulah yang sering-sering saya bilang juga ya. Mereka membatasi Tuhan ketika Tuhan mau jadi manusia. Tuhan udah kasih tahu dia mau menjadi manusia, lalu muslim
Mereka tidak terima. Oh, kenapa kamu jadi manusia? Nggak boleh. Nggak boleh kamu turun jadi manusia, coy. Nggak boleh kamu menyelamatkan manusia. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aduh, kalau kamu melakukan itu, kamu bukan Tuhan lah. Itu yang ada di otak yang muslim ini. Itu yang dilakukan oleh muslim ini. Karena lebih hebat mereka dari Tuhan, ya kan. Mereka ngatur-ngatur Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang ini. Mereka mau mengatur Tuhan. Ya kan? Nah, kita kembali ke topik ya. Nah, ini yang dituliskan di dalam buku kontemporer ya. Artinya buku-buku yang ditulis pada, ini pun sangat baru sekali. Ini ditulis pada tahun 1994 kalau nggak salah ya. Nah, tetapi dia mengambil sumbernya atau kisah yang ditulisnya ini, itu berasal dari buku-buku misalnya dari sirah ini ya. Nah, ini saya sudah tunjukkan sumbernya. Ini saya perbesar. Bentar ya. Nah, ini saya perbesar ya. Ini kalau misalnya kita cek di dalam the Sirah Al-Nabawiyah ya, Al-Sirah Al-Nabawiyah ini ya, yang katanya ini berasal dari Ibnu Ishaq yang diedit kembali lah ya, yang diedit kembali oleh Ibnu Hisam ya. Nah, ini lihat subjudulnya ya, lihat subjudulnya. Udah dikasih langsung subjudulnya. Apakah orang Kristen yang ngarang-ngarang ini? Bukan, coy. Memangnya rupanya orang Kristen yang menulis buku ini? Bukanlah. Ya, si Guillermo ini, Guillaume ya. Guillaume ini dia hanya menerjemahkan apa yang ditulis oleh orang muslim gitu. Si Ibnu Hisam ya. Ini subjudulnya apa? Salim bin Umair Expedition to Kill Abu Afaq. Cobalah ya. Ya. Misi ya, itu kalau bahasa Indonesia dibilang misi Salim ya. Misi Salim bin Umair untuk membunuh si Abu Afaq. Ngeri, coy. Sampai ada di dalam bukunya itu, coy. Ngeri. Nah, pertanyaannya siapa yang ngasih misi ini? Memangnya seseorang bisa menjalankan misi tanpa ada yang memberi misi? Coba dulu, pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Ada misi tanpa seseorang yang memberi misi gitu, ada? Ada kayak gitu? Nggak ada lah. Sebuah misi ada karena ada yang memberi misi. Ada yang punya otoritas memberi misi itu, ya kan? Nah, ternyata si Salim ini punya misi untuk membunuh si Abu Afaq. Nah, ini perhatikan kisahnya ya. Abu Afaq was one of bin Amir bin Auf of the bin Umaydah clan ya. Jadi dia ini adalah salah satu dari klan Ubay. Itulah kira-kira ya si Abu Afaq ini ya. He saw his disaffection when the apostle killed Al-Harith. Jadi sekali lagi ya, ini seperti pembunuhan berantai ini. Ya. Jadi Asma yang beberapa waktu yang lalu kita membahasnya, dia tidak suka sama Muhammad, dia menulis puisi gara-gara si Abu Afaq terbunuh. Abu Afaq membuat puisi gara-gara dia tidak suka sama Muhammad dan membuat puisi gara-gara dia tidak suka sama peristiwa pembunuhan si Al-Harith. Jadi ini semacam peristiwa pembunuhan berantai. Oke? Semacam pembunuhan berantai. Ya. Jadi setelah terbunuhlah si Al-Harith, si Abu Afaq ini bikin puisi. Ya, puisi yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Muhammad ini ya. Jadi puisinya inilah isi puisinya ini ya. Long have I lived but never have I seen an assembly or collection of people more faithful to their understanding and their allies when called upon than the son of Kaila when they assemble, men who overthrow mountain and never submitted, a rider who came to them split them into, saying, permitted, forbidden, of all sort of things. Had you believed in glory or consume, you would have followed Tuba. Jadi sebetulnya inti dari puisinya ini adalah dia sebetulnya ngejek-ngejek Muhammad lah. Kenapa lah orang-orang ini ya? Kenapa lah orang-orang ini lebih percaya sama Muhammad lah, kira-kira gitu ya. Lebih percaya sama Muhammad padahal orang-orang mereka dihabisi gitulah kira-kira ya. Nah, selanjutnya terus dibilang ya, ketika si Muhammad mendengarkan itu, ketika Muhammad mendengar itu, ya dia nggak senang ya. Ya sama seperti yang ditulis di dalam buku kontemporer tadi ya. Jadi dikatakan the apostle said. Nah, siapa the apostle ya? Muhammad lah ya. Muhammad mengatakan, siapa yang akan menyingkirkan bajingan ini dari saya, katanya. Lihatlah bagaimana kasarnya Muhammad ngomong seperti ini ya. Nah, terus dibilang ya, whereupon Salim bin Umair, brother of bin Amir,
Amir bin Auf, one of the weepers, went for and kill him. Jadi si Salim ini ketika dia mendengarkan Muhammad ngomong begitu, lalu apa yang terjadi? Ya, dia berdiri, dia bangkit, kemudian membunuh si Abu Afaq ini ya. Dan yang menariknya adalah ternyata pembunuhan si Abu Afaq ini ya, komunitas muslim berusaha untuk menutupinya. Tahu nggak kenapa? Ya, perhatikan isi puisi di bawahnya itu yang ditulis oleh Muzair Riza. Ya, dikatakan ya, you gave the lie to God religion and the man Ahmad. Ya, by him who was your father, evil is the son he produced. Hanif gave you a trust in the night, saying that Abu Afaq in spite of your age, so I knew whether it was a man or jinn who slew you in the dead of night. Jadi dia sebetulnya ya, seorang muslim ini sebetulnya ya, sebetulnya dia tahu siapa yang membunuh si ini ya, siapa yang membunuh Abu Afaq ini ya. Tetapi di dalam komunitas muslim mereka untuk berusaha menutupinya. Itu ada kisah di dalam kisah yang lain, itu sebetulnya dikatakan mereka tidak mau membicarakannya gitu ya. Mereka tidak mau memberitahukannya ya. Makanya dia bilang di sini ya, meskipun saya tahu siapa itu yang membunuhnya ya, it was a man or jinn ya. Jadi dibilang gitu ya. Ya, jadi who slew you in the dead of night. Jadi ini merujuk kepada pembunuhan si Abu Afaq ini. Gitu ya. Nah, apakah hanya satu sumbernya? Pertanyaannya kan apakah hanya satu sumber ya? Nah, semua kisah ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, banyak scholar muslim meragukan kisah ini atau mereka mengatakan sumber ini tidak bisa dipercaya karena mereka mengatakan bahwa kisah ini ada hubungannya dengan kisah si Al-Waqidi. Ya, yang ditulis juga si Al-Waqidi. Itu aja alasan mereka, coy. Ya, karena mereka nggak suka lah ya kan? Doif lah jadinya, didoifkan ya kan? Didoifkan, coy. Nah, kita lihat buku yang lain, misalnya di dalam kitab ya, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini kapan sih kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ya? Biar saya cari tahu dulu. Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir. Oke. Ini kapan sih? Coba kita lihat dulu ya. Oke. Kitab Al-Waqidi ke bukan ini ya. Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ya. Ini adalah 108. Berarti ini 784 atau 785 Masehi. Berarti ini di abad ke-8 ya, di abad ke-8 ditulis. Wah, berarti ini buku itu makanya saya bilang tadi, ini adalah buku tua juga gitu ya. Kita bersyukurnya karena ada orang yang berbaik hati untuk menerjemahkannya ke kita ya. Nah, ini ada di dalam poin ya, di dalam halaman 376 ya. Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Di halaman 376 ini. Sebentar, saya naikkan dulu screen-nya, oke. Nah, ini ya. Nanti muslim bisa juga mengecek halaman 376 ini ya. Supaya muslim juga belajar dari sumbernya ya, dan termasuk si Dongkitan ya. Oke. Nah, apa yang dikatakan sini ya? Ini Salim Ibnu Umair. Jadi mereka mengisahkan tentang siapa Salim Ibnu Umair ini. Nah, Salim Ibnu Umair ini tadi kita sudah tahu bahwa dialah yang membunuh si Abu Afaq ya, Abu Afaq ya. Dan secara lengkap ini diceritakan bagaimana dia melakukan itu ya. Dibilang di sini ya. Salim Ibnu Umair, Ibnu Tabib bla 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 ya. Dia ada ketika perang Badar terjadi ya. Kemudian dikatakan ya, Muhammad Ibnu Imar reported from Sa'id Ibnu Muhammad Az-Zuraik from Umara bla 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 that Abu Musab Ismail Ibnu Musab Ibnu Ismail Ibnu Zaid Ibnu Tabit related from his Shaykh that Abu Afaq was an old man. Jadi si Muhammad Ibnu Umar ini melaporkan dari Sa'id ya, dari Umara, dari Abu Musab, dari siapa lagi? Dari Zaid Ibnu Tabit ya. Ya, kemudian kisah apa yang dia laporkan itu adalah kisah tentang si Abu Afaq, seorang kakek tua ya dari Bani Amir Ibnu Auf ya. Dia telah mencapai usia, ini dibilang ya, he reached the age of 120 ya. Dia telah mencapai usia
120 tahun, dan dia mendengarkan tentang Muhammad ya. Dia telah mengetahui tentang Muhammad ya. Tetapi dia tidak masuk Islam ya. Jadi si Abu Wafa ini bukan muslim ya. Dia bukan muslim, dia tidak masuk Islam ya. Kemudian Salim ibnu Umair vowed to kill him and saw him until he kill him ya. Jadi si Salim ini bersumpah untuk membunuh si Abu Afaq ini ya. That was at the command of the prophet. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, itu makanya saya bilang tadi, saya bukan ngarang-ngarang ya. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ini dikatakan bahwa memang pembunuhan si Abu Afaq ini atas perintah Muhammad. Ya, inilah moralitas Nabi yang kamu junjung tinggi ini, Dongkitan dan Unggul Sudrajat. Inilah moralitasnya. Ya. Dan ini apakah ini buku orang Kristen? Bukan. Bukan, ya. Ini that was at the command of the prophet ya. Jadi pembunuhan si Abu Afaq itu adalah atas komando atau atas perintah Muhammad. Oke? Nah, muslim-muslim yang mendengarkan ini, silakan baca sumber-sumber kalian ini. Saya yakin banyak di antara kalian nggak tahu kisah ini. Bahkan buku ini pun kalian nggak tahu. Saya yakin kalian belum baca buku ini. Saya yakin banyak di antara kalian nggak tahu buku ini. Oke? Nah, ya ini dari Pak Wiwin ya. Pak Wiwin. Oke, sebentar Pak Wiwin. Saya mau tampilkan komentarnya Pak Wiwin dulu. Mana ini komentar? Oke. Ini juga saya tertarik untuk membahas ini juga suatu waktu Pak Wiwin. Karena memang ada banyak orang-orang yang terbunuh ya atas ujaran, atas seruan Muhammad ya. Ya, padahal selama ini mereka memikir bahwa Muhammad ini akhlaknya baik ya. Mereka bahkan menjadikan Muhammad ini suri tauladan ya. Nah, ini juga nanti akan kita lihat ya. Satu-satu kita akan bongkar siapa-siapa aja yang terbunuh atas seruan Muhammad. Nah, termasuk misalnya apa yang tertulis di dalam Al-Tabari itu ya, Al-Tabari volume 8 itu ya. Tentang wanita tua yang dibunuh dengan ditarik oleh 2 unta karena mengkritisi Muhammad ya. Jangan masih ada waktu lah ya, semakin Tuhan berkenan, kita akan membongkar ini semua. Karena tujuannya apa? Jangan sampai banyak orang ya begini. Kalau ada orang mau masuk Islam, silakan ya. Tetapi kalau masuk Islam tanpa mengetahui kisah ini, saya pikir sayang sekali. Lebih bagus kamu kenali dulu dong. Sama seperti jangan beli kucing dalam karung dah. Jangan. Kamu nggak tahu kucingnya hitam atau putih ya. Saya membantumu untuk mengenali ya sesuatu yang misalnya kamu memilih menjadi muslim, silakan gitu. Nah, saya membantu untuk menyampaikan informasi ini supaya ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Unggul Sudrajat itu tadi lah ya kan. Sebelum saya dikasih kain kafan katanya. Ya sudah, saya kerjakan aja bagian saya gitu kan. Ya kalau saya juga selesai besok hari ya nggak apa-apa juga. Toh saya juga kembali ke surga. Mau kayak mana pun caranya saya meninggalkan dunia ini nggak masalah lah. Toh saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, nggak masalah itu. Makanya saya santai-santai aja lah, biasa aja ya kan. Ya kan. Kita akan melihat itu nanti ke depan. Oke? Kita akan melihat itu nanti ke depan Pak Wiwin. Jadi satu-satu lah, supaya juga kita fokuskan dengan kisah-kisah ini satu-satu. Supaya Muslim juga fokus untuk mencari sumber-sumbernya dan mengetahui siapa-siapa saja orang-orang yang menjadi korban ya. Nah, sekali lagi adalah poinnya di sini adalah apa? Bahwa atas perintah Muhammad lah, ini menurut dokumen ini ya, bukan saya yang ngomong ini coy. Baca sendiri dokumennya kalau nggak percaya. Ya, atas perintah Muhammad lah si Abu Afaq ini terbunuh ya. Dibunuh oleh siapa? Oleh si Salim. Salim ibnu Umair ya. Nah, terus dibilang ya, Muhammad ibnu Umar reported from Ma'an ibnu Umar from Ibnu Rukais of the Banu Asad Ibnu Kuzaimah that Abu Afaq was killed in Shawwal at the beginning of the 20 months of the Hijrah. Ya, jadi dikatakan bahwa peristiwa tentang pembunuhan Abu Afaq itu terjadi pada permulaan Syawal ya. Pada peristiwa Syawal ya. Pada permulaan bulan ke-20 dari Hijrah ya, bulan ke-20 Hijrah katanya gitu. Oke, artinya kan mereka mengakui ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Mereka mau menyebutkan tentang waktu ya.
Oke. Nah, jadi ini adalah buku yang kedua ya dari sumber Islam tertua ya. Satu lagi buku yang tertua adalah dari Al-Waqidi sendiri ya. Dari kisah dari Al-Waqidi sendiri ya. Nah, ini adalah bukunya The Life of Muhammad, Al-Waqidi Kitab Al-Maghazi. Oke. Nah, ini ada judul bukunya itu sama juga ya. Dikasih judul The Expedition to Kill Abu Afaq. Apakah orang Kristen yang mengarang buku ini? Enggak lah, coy. Ini buku Islam ini, coy. The Expedition, coy. Misi membunuh Abu Afaq, coy. Ya, kisahnya sama. Ya, kisahnya sama. Ya, kisahnya sama. Ya, dibilang di sini Said Muhammad related to us ya. Jadi disampaikan oleh Muhammad ya. Said bin Muhammad ya. Memberitahu Umara ya. Abu Musa ya dari Ismail, Ismail dari Zaid Tabid ya. Dari saudarinya ya, dia mengatakan bahwa ada seorang Syekh of Banu Amir ya bernama Abu Afaq. Dia adalah seorang kakek tua yang usianya sudah mencapai 120 tahun. Ya, dan ketika Muhammad sampai di Medina ya. Jadi ketika Muhammad sampai di Medina ya. He provoked the enmity of the prophet ya and did not enter Islam. Jadi menurut laporan para penulis Islam ini, mereka mengatakan bahwa dia ini memprovokasi permusuhan terhadap Muhammad ya. Nah, pertanyaannya seperti apa rupanya yang diprovokasi oleh Abu Afaq ini? Dia umurnya udah 120 tahun, coy. Jadi peperangan fisik tidak mungkin lah. Ya kan? Masa nggak mungkin dia mau melakukan perang fisik sama Muhammad? Orang udah kakek-kakek 120 tahun. Coba bayangkan dulu orang 120 tahun. Itu yang dianggap ancaman pada Muslim. Padahal dunia Islam pada situ udah besar toh. Jadi kakek-kakek yang sudah umurnya 120 tahun itu dianggap sebagai ancaman gitu. Dan kalaupun itu dianggap ancaman, gara-gara apa? Gara-gara dikritisi melalui puisi gitu. Gara-gara mengatakan kepada orang, aduh ngapain kalian percaya Muhammad itu katanya. Kira-kira gitu. Lalu kamu boleh saja menghabisi nyawa orang gara-gara dia mengatakan itu. Come on, mana nalarmu? Nalar itu di mana? Nalar itu di mana? Dipakailah. Ya. Jangan gara-gara orang mengkritisimu melalui puisi lalu kamu bebas menghilangkan nyawa orang. Itu poin dari informasi ini. Sama seperti yang dilakukan oleh si Ustadz Unggul Sudrajat tadi. Dia persis sama dengan kisah ini ya. Gara-gara saya mengkritisi Islam, gara-gara saya mengkritisi sumber-sumber Islam dan dengan menggunakan sumber-sumber Islam sendiri ya. Kalau si Abu Afaq ini kan dia menulis sendiri toh. Saya kan tidak menulis sendiri. Itu bedanya ya. Ini bedanya. Abu Afaq itu menulis sendiri puisinya. Saya tidak menulis puisi saya. Saya tidak menulis puisi saya. Saya tidak menulis buku saya. Nggak ada buku saya. Saya justru menggunakan buku-bukunya orang Islam. Oke? Enggak. Saya tidak ada menggunakan buku saya. Nggak ada saya karang-karang buku sendiri untuk mengkritisi Islam. Enggak. Saya justru hanya membacakan apa yang ada di dalam sumber-sumber Islam itu sendiri. Berbeda dengan Abu Afaq, ya kan? Lalu, apa yang dilakukan oleh Ustadz Unggul Sudrajat? Ngancam nyawa saya, coy. Terima kasih lah, ya kan? Islam menunjukkan mukanya sendiri ya. Tanpa kita harus bersusah payah untuk menceritakannya dengan lebih jelas ya. Ya, itu contoh barang itu, ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah puisi tadi yang sudah saya bacakan ini masih sama ya. Jadi kisahnya ini semua sama, mirip kisahnya ini, baik itu di dalam Sirah Nabawiyah, juga di dalam sirah yang ditulis oleh Al-Waqidi, juga di dalam kitab Al-Kabir tadi. Jadi ini kalau banyak orang Muslim mengatakan ini kisahnya nggak bisa dipercaya karena ada si Al-Waqidi. Come on man, sampai 3 buku menuliskannya. Come on, who are you? Who are you? Ya. Dan sebetulnya kalau saya sendiri juga saya tidak percaya kisah ini benaran, karena saya kan tidak percaya Muhammad ada kan kira-kira gitu ya. Tapi karena ini yang dipercaya oleh Islam, ya sudah, oke lah, kita ikuti narasi mereka, kan gitu. Ya. Nah, terus kalau kita lihat di halaman 86 sampai 87 dikatakan di sini ya. Ini dikatakan ya. Salim bin Umair said, and he was one of the weeper of the Banu Nazar ya. Jadi si Salim ini adalah seorang penjagal ya. Nah, dia bilang saya bersumpah akan membunuh si Abu Afaq ya atau mati karena itu katanya kan. Terus dia bilang ya, dia menunggu sampai malam yang hening ya.
dia menunggu keheningan malam ya. Kemudian ketika di malam ketika malam tiba ya, di summer night, apa bahasa Indonesia summer night itu ya? Summer. Summer itu musim musim apa sih? Musim semi ya, ya. Di dalam salah satu malam hari di musim semi gitu ya. As Abu Afaq slept in the courtyard with the Banu Amir. Jadi ketika si Abu Afaq ini ya tertidur di halaman ya Banu Amir ya bin Aswa Salim. Kemudian si Salim bin Umair ini mendekatinya. Kemudian menekan pedangnya sampai pada hatinya si Abu Afaq ini ya, livernya ya. Jadi pedangnya itu ditekannya hingga sampai pada livernya si Abu Afaq, kemudian sampai tembus pada tilamnya si Abu Afaq. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya. Coba bayangkan. Ya. Ini orang ditunggunya dulu orang tertidur, lalu setelah tertidur dalam keadaan terlelap, ya kan? Dia bunuh orang kakek-kakek yang sudah umurnya 120 tahun. Dia mengambil pedangnya, dia hunuskan pedangnya sampai tembus pedangnya itu, menghancurkan liver si Abu Afaq sampai tembus pedangnya itu pada ranjangnya atau tilamnya si Abu Afaq. Ya. Seram nggak itu? Seram nggak? Saya nggak tahu kalian menganggap ini kisah ini seram atau tidak ya. Tapi bagi saya ini ya kasihan sekali, kakek-kakek coy. Kakek-kakek coy, ya. Kakek ya. Terus itu yang saya bilang tadi bahwa Muslim juga banyak peristiwa ini ya disembunyikan ya di dalam kalangan Muslim ya. Nah, dari mana kita tahu itu? Dia bilang sini. They enter his place and bury him ya. Jadi sebentar. The enemy of God scream. Jadi pada peristiwa itu si Abu Afaq ini mencoba untuk berteriak-teriak ya. Nah, kemudian di antara orang-orang yang mendengar itu yang mendengar teriakan si Abu Afaq, kemudian mereka menemuinya dan kemudian mereka melihat si Abu Afaq di tempatnya dan kemudian menguburkannya ya. Kemudian mereka saling bertanya, siapa yang membunuhnya ya? Siapa yang membunuhnya? Ya, kemudian by God, if we learn who kill him, we surely kill him for it. Jadi mereka bilang, oh kalau kami tahu siapa yang membunuhnya ini, pasti kami bunuh juga dia ya. Ya, jadi bahkan di antara Muslim sendiri pun mereka tidak tahu lah kira-kira gitu, nggak ada yang kasih tahu. Nah, padahal dibilang ada si An-Nadia di sini. Al-Nadia nih, perhatikan ini An-Nadia ini. Ini saya kasih garis bawah ya. An-Nadia ini dikatakan seorang Muslim ya, a Muslim woman, seorang perempuan Muslim. Dia tahu. Nah, jadi itu puisinya tadi itu dia tahu sebenarnya siapa yang membunuhnya itu ya, siapa yang membunuh Abu Afaq. Itulah kenapa dia menuliskan sebuah puisi juga ya. Ya, dia mengkritis sebetulnya kamu berbohong tentang agama Allah ya dan tentang si Muhammad katanya gitu ya. Dan ini kalau kita perhatikan ini, indeed if I knew who kill you in the dead of night ya. Nah, ini tamat di ini ya, whether man or jinn I would not say ya. Whether a man or jinn I would not say ya. Sekalipun dia tahu ya, sekalipun dia tahu siapa yang membunuh si Abu Afaq itu, dia bilang ya, apakah itu manusia atau jin katanya, saya tidak akan mengatakannya. Bayangkanlah Bapak Ibu. Itu yang saya bilang tadi ya. Oke. Nah, ini terus dilanjutkan kisahnya, dibilang Man bin Umair related to me saying Ibnu Rukais informed me that Abu Afaq was killed in Sawal the 20 months of Al-Hijrah ya. Jadi ini kisah ini dari 3 sumber berbeda ya, kisahnya mirip seperti ini dan inilah ya, kita sudah tahu tadi bahwa sumber atau dokumen ini mencatat bahwa terbunuhnya si Abu Afaq ini karena seruan Muhammad yang mengatakan siapa yang bisa menyingkirkan bajingan ini dari saya, katanya gitu. Inilah nabi yang kamu jadikan sebagai suri tauladan itu dongkitan. Dongkitan, kamu selama ini menyerang iman kekristenan dengan mencoba untuk mempromosikan Muhammad. Tapi ternyata dari sumber-sumber Islam, inilah yang bisa kita temukan dari apa perilaku Muhammad. Itukah yang kamu promosikan kepada orang Kristen? Apakah inikah perilaku Nabi yang kamu mau orang Kristen ikuti? Saya tidak tertarik dengan perilaku seperti ini. Saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik. Oke? Nah, jadi
itulah inti yang mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Ya doakan juga saya, ya doakan juga saya supaya kita terus membuka informasi-informasi ini ya. Ya kita tidak perlu ngarang-ngarang bebas, kita tidak perlu mengata-ngatakan hal-hal yang tidak benar ya. Kita menghormati aja informasi yang mereka tulis ini ya. Ini sumber-sumber Islam mereka sendiri kok, gitu. Oke. Nah, itu saja Bapak Ibu. Sekarang di sini sudah 11.49. Saya berharap Bapak Ibu juga menikmati informasi ini. Kalau Bapak Ibu berkenan, silahkan subscribe. Jangan lupa kalau berkenan ya, kalau berkenan. Kalau nggak berkenan, misalnya Muslim tidak berkenan, ya silakan dislike. Dislike itu biar kamu dapat pahala ya kan? Dislike kan. Kamu membantu Allah lah untuk dislike ya. Nah, jadi sampai jumpa di topik yang lain ya. Saya akan mengangkat juga topik yang disampaikan oleh Pak Wiwin tadi itu. Saya akan mencari dulu informasi yang lebih lengkapnya supaya kita mendapatkan informasi yang lebih utuh. Nah, saya antisipasi apa yang akan dilakukan oleh para polemikus Muslim. Mereka akan mengatakan, oh itu doif, itu kisahnya tidak bisa dipercaya karena itu sih ada Al-Waqidi. Ya, silakan aja ngomong begitu, silakan aja ya. Tapi kamu tidak bisa membantah bahwa kisah ini ada di dalam sumber-sumber Islam. Ya, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita, Allah Tritunggal yang lain niru-niru. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.